Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Tiara Rahmadia Fitri dengan NIM 2414040040 dari program studi Tadris Matematika UIN Imam Bonjol Padang. Tujuan saya membuat video yaitu untuk membuat kesimpulan pada mata kuliah tafsir terbawi mengenai Quran surat Al-Nur ayat 2 sampai ayat 4 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zulhaldi MAG dan Bapak Edwin Jari MAG. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. Yang artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk melaksanakan agama atau hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, atau hendaklah pelaksanaan hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. Pezina laki-laki tidak pantas menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak pantas menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin, orang-orang yang menuduh berzina terhadap perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka, para penuduh itu, 80 kali, dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Dari Quran surat Al-Nur ayat 2, surah ini mengandung ketentuan hukum yang pasti. Salah satunya hukum perzinahan kepada pezina perempuan yang belum pernah menikah, dan demikian pula pezina laki-laki yang belum pernah menikah. Deralah masing-masing dari keduanya 100 kali jika pezinaan keduanya terbukti sesuai dengan syarat-syaratnya, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama dan hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, salah satu konsekuensi iman adalah melaksanakan hukum Allah, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka itu disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman, sedikitnya itu 3 atau 4 orang, agar hukuman itu menjadi pelajaran bagi pihak-pihak yang melihat dan mendengarnya. Lalu selanjutnya pada Quran surat Al-Nur ayat 3, usai menjelaskan hukuman atas pezina-pezina ini, ayat ini mengingatkan keharusan menghindari pezina, khususnya untuk dijadikan pasangan hidup. Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik, dan demikian juga sebaliknya, pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu, yaitu para pezina itu menikah, diharamkan bagi orang-orang mukmin. Lalu selanjutnya Quran surat Al-Nur ayat 4, usai menjelaskan hukuman bagi pezina dan hukum menikahinya, Allah lalu menguraikan sanksi hukum terhadap orang yang menuduh orang lain berbuat zina, dan orang-orang yang menuduh perempuan baik telah berbuat zina. Dan mereka, orang-orang yang menyebut, tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi yang menjadi saksi atas kebenaran Tuhannya di hadapan pengadilan. Maka deralah mereka, wahai orang mukmin, melalui penguasa kamu,
sebanyak 80 kali darah. Hukuman ini berlaku jika penuduh adalah orang merdeka. Jika ia adalah seorang hamba sahaya, maka darahlah ia 40 kali. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Ketentuan ini berlaku atas semua orang yang berbuat demikian, kecuali mereka yang bertobat, menyesali perbuatannya, dan bertekad tidak akan mengulanginya setelah itu, yaitu setelah menerima hukuman itu. Dan mereka membuktikan tobat mereka dengan memperbaiki diri dan beramal soleh. Jika mereka melakukannya, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari penjabaran Quran surat Al-Nur ayat 2 sampai ayat 4. Asbabun nuzul yang dapat kita ambil dari surat Al-Nur ayat 2, 3, dan 4 adalah yang pertama ayat 2 tentang hukuman bagi pezina atau ghairu muhsan. Ayat ini turun ketika umat Islam berbeda pendapat tentang hukuman zina. Sebagian mengikuti hukuman Yahudi yaitu rajam, sebagian belum tahu ketentuannya. Maka Allah menurunkan ayat ini untuk menetapkan hukuman yaitu 100 kali cambuk bagi pelaku zina yang belum menikah, dan pengasingan selama setahun, serta rajam bagi yang sudah menikah. Hikmah yang dapat kita ambil yaitu menegakkan keadilan dan menjaga kesucian masyarakat. Yang kedua yaitu ayat ketiga yaitu tentang larangan menikahi pezina atau musyrik. Diriwayatkan ayat ini turun mengenai Marsad bin Abi Marsad al-Ghanawi yang ingin menikah dengan seorang wanita pezina bernama Anak. Rasulullah SAW melarangnya. Lalu turunlah ayat ini sebagai peringatan bahwa orang beriman tidak pantas menikahi pezina atau musyrik sebelum mereka benar-benar bertobat. Hikmah yang dapat kita ambil yaitu menjaga kehormatan diri dan keluarga, serta membangun rumah tangga yang suci dan juga beriman. Selanjutnya yaitu ayat nomor 4 tentang tuduhan orang berbuat zina tanpa adanya bukti atau khazaf. Ayat ini turun pada peristiwa fitnah terhadap Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Peristiwa orang munafik menuduhnya berzina dengan Safwan bin Al-Mu'attal. Allah kemudian menurunkan ayat ini untuk membersihkan nama Aisyah, menetapkan syarat 4 orang saksi dan menghukum 80 kali cambuk bagi penuduh tanpa bukti. Hikmah yang dapat kita ambil yaitu menjaga kehormatan individu, melindungi masyarakat dari fitnah ataupun gosip. Sehingga dapat kita ambil atau dapat kita tarik kesimpulan yaitu nilai-nilai terbawi atau nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalam Quran surat Al-Nur ayat 2 sampai ayat 4, yaitu yang pertama menjaga kehormatan, kesucian, dan pengendalian diri. Ayat-ayat ini mendidik agar manusia menjadi ifah atau kesucian dirinya dan tidak terjerumus dalam zina. Dalam pendidikan, hal ini mengajarkan pentingnya pengendalian hawa nafsu, menahan diri dari perilaku maksiat, serta menanamkan harga diri dan kehormatan pribadi. Lalu yang kedua, penegakan hukum dengan adil dan juga tegas. Hukuman bagi pezina dan penuduh tanpa bukti mengajarkan prinsip keadilan dan juga disiplin hukum dalam pendidikan. Nilai ini diterapkan dengan membiasakan para siswa untuk taat pada aturan, bertanggung jawab, dan juga berani menegakkan kebenaran tanpa pilih kasih. Lalu yang ketiga, menjaga kehormatan individu dan juga keluarga. Larangan menikahi pezina sebelum bertaubat mengandung nilai moral, yaitu untuk membangun keluarga yang bersih dan juga berakhlak. Dalam pendidikan, ini berarti menanamkan pentingnya pergaulan yang sehat, menjaga nama baik diri dan juga keluarga, serta menjauhi lingkungan yang rusak moralnya. Yang keempat yaitu iman dan ketaatan kepada hukum Allah. Dari frasa yang itu, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, pada Quran surat Al-Nur ayat 2 menunjukkan bahwa iman adalah dasar moral dan ketaatan hukum. Dalam pendidikan Islam, hal ini menanamkan nilai takwa, kesadaran spiritual, serta pemahaman bahwa setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dapat ditarik kesimpulannya itu dari Quran surat Al-Nur ayat 2, 3, dan 4 bukan hanya mengatur hukum zina dan juga tujuan zina, tapi juga mendidik umat agar pertama menjaga kehormatan dan kesucian diri, menegakkan keadilan, menghormati martabat orang lain, dan juga selalu taat pada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai-nilai tarbawi ini menjadi dasar penting dalam pendidikan karakter Islami, baik dalam diri individu, keluarga, maupun masyarakat. Cukup sekian kesimpulan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.